Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Tok Gus Rozin fix ini, sahabat-sahabat, deklarasi maju sebagai kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam perhelatan muktamar mendatang ke-35 yang akan diadakan di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada 27 hingga 31 Agustus mendatang. Ini kalau kita lihat beritanya melansir dari laman republika.co.id, maju jadi Caketum PBNU Gus Rozin, kata Gus Rozin, muruah dan kredibilitas NU menurun tajam, kata beliau. Kedaulatan NU ini menjadi aspek strategis yang harus diselamatkan bersama-sama. Republika.co.id Jakarta, Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Tengah Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin resmi menyatakan maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Muktamar ke-35 NU di Jombang. Ia menegaskan pencalonannya didorong oleh keinginan mengembalikan muruah organisasi sekaligus memperkuat kedaulatan NU, ya, sovereignty of Nahdlatul Ulama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Gus Rozin, panggilan akrabnya, membenarkan dirinya resmi maju dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Menurut dia, NU saat ini membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan berbagai elemen organisasi dan mengakhiri perbedaan pendapat yang berkepanjangan. NU saat ini membutuhkan kebersamaan untuk keluar dari tajamnya perbedaan pendapat yang tidak kunjung selesai. Karena itu kedaulatan NU ini menjadi aspek strategis yang harus diselamatkan bersama-sama. Poros tengah bisa menjadi solusi agar NU tidak mengalami kebuntuan komunikasi, ujar Gus Rozin saat dikonfirmasi Republika Kamis 16 Juli 2026. Ini menarik istilah poros tengah ini mengingatkan kita pada ketika terpilihnya Gus Dur itu melalui poros tengah di MPR, ya, ketika Gus Dur jadi presiden. Dan kita penting memahami yang dimaksud poros tengah ini. Kita tahu ada dua kutub, kutub sultan dan juga kutub keramat raya. Kutub sultan dipimpin oleh Rois Am, Kiai Miftah dan Gus Ipul. Di situ kubu sultannya ya ada Gus Yahya, ya, Ketua Umum PBNU aktif saat ini. Dan poros tengah inilah yang coba didorong, diistilahkan oleh Gus Rozin. Ia menilai muruah dan kredibilitas NU dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan. Menurut dia, sejumlah persoalan internal organisasi hingga berbagai peristiwa yang melibatkan pesantren menjadi tantangan yang harus segera dijawab. Kita tahu belakangan ini misalnya topik soal pesantren itu dikaitkan dengan pemberitaan kekerasan seksual di pesantren, ya, dan seterusnya. Tentu saja ini penting sekali untuk mendapatkan respons yang serius dari Nahdlatul Ulama sebagai satu-satunya organisasi yang memang punya sosiohistoris dan kultural yang melekat dengan pesantren. Sejumlah santri menunggu mana ini harus segera dijawab, kata dia. Muruah dan kredibilitas NU saat ini turun cukup tajam. Beberapa masalah internal, berbagai peristiwa pesantren, konsesi tambang, menurunnya daya kritis, dan lainnya menjadi beberapa penyebabnya. Karena itu menjadi penting mengembalikan martabat NU pada posisi yang seharusnya, kata dia, kata Gus Rozin maksudnya. Selain itu, Gus Rozin menekankan pentingnya menghadirkan manfaat nyata bagi warga NU hingga akar rumput. Ia mengatakan jam'iyah dan jamaah menantikan kehadiran NU yang lebih dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan. Aspek kehadiran NU sangat ditunggu jam'iyah dan jamaah di akar rumput. Hadirnya manfaat yang nyata bagi jamaah maupun jam'iyah di tingkat PW, PC, MWC hingga ranting NU di berbagai sektor, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial maupun keagamaan sangat ditunggu-tunggu. Mengingat NU adalah organisasi keagamaan terbesar di dunia, kata dia. Seperti diketahui, Gus Rozin sebelumnya menyampaikan deklarasi pencalonannya di hadapan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Tengah. Ya, jadi ketua-ketua PC ngumpul, ya,
Dan di situ Gus Rozi menyampaikan deklarasinya. Dalam forum silaturahmi di Salatiga Rabu 15 Juli 2026 malam. Pertemuan yang semula membahas dinamika organisasi dan arah perjalanan NU menjelang muktamar itu kemudian menjadi momentum bagi Gus Rozin untuk menyatakan kesiapannya mengikuti kontestasi Ketua Umum PBNU. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan keputusannya maju bukan untuk mempertajam persaingan antar tokoh, melainkan sebagai ikhtiar menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama. Begitu beritanya sahabat-sahabat ya dari Republika. Dan tentu saja sebagai warga NU dan fungsionaris juga aktif di kepengurusan, saya pribadi ya tahu Gus Rozin, kendati belum pernah bertemu dengan beliau. Beliau punya kiprah yang positif ya. Dulu pernah menjadi Ketua Umum Robitoh Ma'ahid Islamiyah RMI NU ya, salah satu banom di NU yang berkaitan dengan jejaring pesantren ya, seluruh pesantren yang ada di Indonesia yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, dan kiprahnya positif. Selain itu, sahabat-sahabat menarik, kira-kira yang mendukung Gus Rozin itu cabang mana saja, itu juga saya sudah menghimpun beritanya. Ini dari RMOL Jawa Tengah atau RMOL Jateng ya. Judul beritanya, mantap, PCNU sejateng kompak dukung Gus Rozin jadi ketua PBNU. RMOL Jateng, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU se-Jawa Tengah menyatakan dukungan kepada Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin untuk maju sebagai calon ketua PBNU. Dukungan terhadap Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin untuk maju sebagai calon ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU terus menguat. Sejumlah pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Tengah menyatakan siap mendukung ikhtiar mantan ketua RMI PBNU tersebut. Dukungan itu disampaikan dalam forum silaturahim Ketua PCNU se-Jawa Tengah bersama Gus Rozin di Salatiga, Rabu 15 Juli 2026 malam. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai arah organisasi menjelang muktamar NU sekaligus penyampaian visi kepemimpinan Gus Rozin. Jadi sudah disampaikan itu visinya. Dalam kesempatan itu Gus Rozin memaparkan gagasan NU berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat. Itu tagline-nya ya. NU berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat. Sebagai arah penguatan organisasi ke depan, ia juga mengajak seluruh warga NU menjaga suasana muktamar tetap sejuk, mengedepankan persaudaraan, dan menghindari polarisasi. Ketua PCNU Lasem, Kiai Haji Salahuddin Fatawi, menilai sosok Gus Rozin mampu menghadirkan kesejukan di tengah dinamika organisasi. Ya. Jadi itu diantaranya dari Lasem. Kita semua rindu melihat perjalanan NU bisa sejuk. Perlu hadir sosok calon yang mampu membawa kesejukan, ujar Kiai Salahuddin Fatawi. Menurutnya, Ketua PBNU harus mampu menjembatani berbagai pandangan sekaligus memahami tradisi komunikasi khas kalangan kiai dan santri. Salah satu sosok kandidat yang saat ini sedang berikhtiar untuk khidmah adalah Gus Rozin. Harapannya Gus Rozin benar-benar membawa kesejukan, katanya. Dukungan serupa disampaikan Ketua PCNU Kota Surakarta, tadi Lasem ini, kemudian Surakarta, Haji HM Masyhuri. Ia mengapresiasi langkah Gus Rozin yang secara terbuka menyampaikan visi dan program kepemimpinan PBNU. Kami memberikan doa dan dukungan untuk ikhtiar Gus Rozin. Program yang disampaikan beliau kami nilai positif dan kami berharap PBNU ke depan akan lebih baik, ujarnya. Mas Huri mengakui waktu menuju muktamar yang semakin dekat menjadi tantangan tersendiri. Karena itu menurutnya tim Gus Rozin perlu bekerja lebih intensif membangun komunikasi dengan berbagai elemen NU di seluruh Indonesia. Maksudnya segera komunikasi, konsolidasi, silaturahim ya. Sementara itu Ketua PCNU Kabupaten Semarang ya, Kiai Haji Ahmad Fauzan mengaku menjadi salah satu pengusul awal agar Gus Rozin maju sebagai calon ketua PBNU. Saya adalah orang pertama yang mengusulkan Gus Rozin untuk maju ke PBNU dan saya berkomitmen mendukung Gus Rozin, ujarnya.
Fauzan menilai konsep Nawakartika. Wah, ini menarik juga istilahnya Nawakartika. Nawa itu kan 9 ya. Yang pernah dijalankan Gus Rozin saat memimpin PWNU Jawa Tengah layak diterapkan di tingkat nasional. Ia berharap seluruh kandidat ketua PBNU dapat membangun komunikasi untuk menjaga persatuan menjelang Muktamar. Forum silaturahmi tersebut juga membahas penguatan peran PCNU, kaderisasi, serta kontribusi Nahdlatul Ulama dalam menjawab berbagai persoalan umat dan bangsa. Para peserta berharap Muktamar NU berlangsung damai, mengedepankan musyawarah, serta menempatkan persatuan jamiah sebagai prioritas. Itu ya sahabat-sahabat, jadi kalau kita hitung tadi ada Lasem, kemudian Surakarta, dan Semarang ya. Dan itu saya kira hanya mewakili saja, mengungkapkan statement pernyataan dukungan, selain bahwa deklarasi Gus Rozin dilakukan di hadapan PCNU se-Jawa Tengah. Pastinya dukungannya cukup banyak, lebih dari 3 cabang yang tadi menyatakan statementnya. Dan tentu saja Gus Rozin menjadi salah satu kandidat yang menjanjikan di perhelatan Muktamar ke-35 mendatang, mengingat kiprah beliau juga di RMI dulu jadi ketua di PBNU, kemudian juga menjadi ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah. Nah, gimana pendapat sahabat-sahabat mengenai figur Gus Rozin ini? Apakah memang menjanjikan layak sebagai ketua umum PBNU berikutnya untuk periode 2026 hingga 2031 mendatang? Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe kanal ini, video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.